permisalan antara apa yang Allah Subhanahu wa taala utus dengan aku membawa hal tersebut berupa petunjuk dan ilmu, kama thalil ghaithil katsir asaba ardon, seperti permisalan hujan yang deras yang bersentuhan dengan tanah. Fakana minha naqiyatun qabalat alma, dan di antara tanah tersebut tatkala bersentuhan dengan hujan, ada tanah-tanah yang dia mampu menampung air secara sempurna. Fa'ambatat al-kala'u wal-'ashabu al-katsir, sehingga dari daya tampung tanah tersebut terhadap air hujan yang turun, kemudian tanah tersebut menumbuhkan rerumputan dan tumbuh-tumbuhan. Wa kanat minha ajdabun amsakat alma. Kemudian kata Nabi SAW, ada model hati seperti tanah yang kedua, yaitu tanah yang tandus, tanah yang licin, tapi dia mampu menampung air. Ya. Nah, sehingga tanah ini fanafa'allahu biha annas. Tampungan air tersebut memberikan manfaat untuk manusia, tapi tidak menumbuhkan tanaman. Tidak bermanfaat untuk dirinya sendiri. Dan model yang ketiga adalah tanah yang licin, kata Rasulullah. Tatkala wahyu tersebut yang diumpamakan dengan hujan itu menimpa hati seseorang, itu cuman lewat, ngalir saja. Nah, inilah kata Nabi SAW, perumpamaan antara wahyu yang aku bawa itu dengan hati manusia. Artinya manusia itu memiliki 3 macam bentuk hati. Ada hati yang baik seperti tanah yang subur, tanah yang bagus. Tatkala hujan turun, diserap oleh tanah tersebut, tidak menimbulkan banjir, kemudian memberikan kemanfaatan berupa tumbuhnya pohon-pohon. Wahyu tersebut diserap, bermanfaat untuk dirinya sendiri, kemudian memberikan kemanfaatan untuk orang lain. Model yang kedua, tanah yang licin, tanah yang keras, hujan turun tapi tidak mampu tanah ini menyerap. Tanah ini tidak mampu menyerap wahyu tersebut, tapi masih memiliki kemanfaatan, yaitu ditampung. Sehingga orang lain masih memiliki kemanfaatan dan sedikit manfaat untuk diri dia. Kemudian model hati yang ketiga, hati yang gersang, hati yang tandus, hati yang licin. Tatkala menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, ngalir saja, sama sekali tidak berdampak pada orang tersebut. Nah, oleh karena itu upaya yang kita lakukan dalam memperbaiki hati itu adalah bentuk usaha kita agar kita mampu semaksimal mungkin tatkala peringatan dari Allah Subhanahu wa taala sampai kepada kita. Ya, wahyu Allah Subhanahu wa taala, perintah, larangan, kabar gembira, ancaman, itu memiliki dampak yang sangat baik pada diri kita tatkala hati kita baik. Dan hati itu menampung ilmu. Tatkala seseorang memperbaiki hatinya, artinya dia memperbesar wadah ilmu. Ya, wadah ilmunya diperbesar. Semakin besar wadah ilmu tersebut, maka semakin banyak ilmu yang bisa dia tampung. Nah, itu yang sedang kita upayakan. Kemudian, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih di pembahasan bagian yang kedua dari judul yang pertama, yaitu memperbaiki hati, al-inayatu biquwwatil imani wa ziyadatih. Kita fokus dalam menguatkan iman dan menambahkan keimanan. Yang kemarin disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala bahwasanya Abu Bakar dan Umar radhiyallahu an
itu kuat keimanan Abu Bakar, namun banyak amalan Umar. Namun Allah Subhanahu wa taala lebih memuliakan Abu Bakar karena keimanannya lebih kuat, walaupun Umar memiliki amalan yang lebih banyak. Artinya seseorang yang memiliki hati yang baik, maka amalannya akan menjadi amalan yang berkualitas. Walaupun dia tidak dikenal sebagai seseorang yang memiliki amalan yang banyak. Di antara contohnya kemarin adalah Uwais al-Qarani yang tidak dikenal oleh masyarakat. Ya, sama sekali tidak dikenal oleh masyarakat. Bahkan tatkala dia berangkat ke Kufah, dia dicaci maki oleh orang-orang, namun dia tetap sabar. Ya, dia tetap tidak menunjukkan siapa diri dia sebenarnya. Ya, kalau kita seandainya dicaci maki orang, kemudian kita kenal pejabat, itu bisa kita lapor ke itu. Misal, kita punya kenalan Kapolda. Ada polisi level bawah berinteraksi dengan kita, menghina kita, caci maki kita. Oh, rasa-rasanya aku telepon Kapolda hari ini. Supaya budak ini tahu siapa aku. Ya. Nah, rasa-rasanya seperti itu. Tapi Uwais al-Qarani tetap bertahan. Ya, manusia itu bisa jadi dia kelihatan baik, kelihatan bagus akhlaknya, tatkala tidak punya masalah. Tapi tatkala dia punya masalah, masih dalam kondisi yang sama, itu hebat. Seperti Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Ya. Nabi Yusuf itu disebut oleh orang-orang muhsinin. Ya, tatkala dia jadi pejabat di Mesir. Kemudian kan kasusnya itu Nabi Yusuf menyembunyikan identitas. Menyembunyikan identitas dia dari saudara-saudaranya yang pernah membuang dia. Ya. Kemudian saudaranya Bunyamin itu dijebak oleh Nabi Yusuf seolah-olah mencuri. Nah, kemudian saudara-saudaranya yang lain ini jangan sampai Bunyamin hilang. Jangan sampai Bunyamin tidak ikut pulang bersama kita. Karena wasiat bapak, Nabi Yakub, itu jangan sampai tinggal. Sebagaimana kalian dulu ninggalkan Yusuf. Ternyata dijebak oleh Nabi Yusuf. Dibuatlah supaya Bunyamin tetap tinggal. Kemudian apa kata saudara-saudara Nabi Yusuf? Kami melihat Anda orang yang baik. Ya, inna naraka minal muhsinin. Kalau salah. Ya. Kami melihat Anda ini orang yang baik, tolong lepaskan. Ini ketika posisi Nabi Yusuf sebagai pembesar, mendapat nikmat, kondisi nyaman. Nah, tatkala Nabi Yusuf alaihi salam pernah juga berada dalam kondisi di bawah. Ya, beliau masuk penjara. Kemudian ada dua orang minta takwil mimpi. Ya. Apa kata orang tersebut tatkala minta ditakwilkan mimpi kepada Nabi Yusuf? Inna naraka minal muhsinin. Sesungguhnya kami melihat engkau adalah orang yang muhsin, orang yang ihsan. Nah, ini kondisi Nabi Yusuf dalam kondisi kesulitan, dalam kondisi berhadapan dengan tekanan, musibah, kehidupan yang sempit, dilihat oleh orang, dikenal oleh orang, aktivitas dia selama berinteraksi orang yang ihsan. Tatkala dia berada dalam posisi lapang, posisi berkuasa, menjabat, tetap akhlaknya tidak berubah. Tetap ihsan. Orang sampai melihat hal itu jelas dari diri beliau. Nah, jadi masalah kita ini kan kadang-kadang kalau dalam kondisi lapang, kondisi tenang, orang berinteraksi dengan kita dengan interaksi yang kita harapkan, kita akan menunjukkan juga sikap yang sama. Orang ramah kepada kita, kita ramah kepada dia. Orang memberi hadiah kepada kita beri hadiah kepada dia. Orang sopan kepada kita sopan kepada dia. Nah, ketemu yang bermasalah. Ya. Ketemu orang yang bermasalah, orang yang kasar, orang yang merendahkan kita. Nah, disitulah kelihatan sebenarnya kita ini punya penyakit hati atau tidak. Ya. Kita pengen meninggikan diri atau tidak. Kita ini sebenarnya tawadu atau tidak. Oleh karena itu diantara sifat Nabi SAW yang dikabarkan oleh para sahabat,
Beliau itu adalah orang yang paling lapang dadanya. Apa yang maksud lapang dada? Mampu berinteraksi dengan siapapun. Ya, orang baik mampu, orang soleh mampu, orang jahat, orang zolim, orang rusak, beliau mampu berinteraksi. Ya. Seperti kita ketahui Nabi SAW pernah ditarik surban beliau oleh seorang badui sampai lecet, membekas di sini. Nabi noleh dengan tersenyum, menunjukkan lapang dada. Nah, itulah yang dilakukan juga diteladani oleh Uwais al-Qarani. Tatkala dia bertemu Umar bin Khattab mengatakan, mau tidak kutuliskan memo untuk penguasa Kufah, untuk gubernur Kufah, agar menyiapkan hal-hal tertentu untukmu, dosa. Nah, sampai di Kufah dicaci maki orang. Tetap dia tidak menunjukkan identitas diri dia siapa. Ya, itu menunjukkan akhlak yang mulia. Oleh karena itu penulis di sini menasihatkan kepada kita, fala tadhunnu akhil muslim anna makanataka indallahi ta'ala bihasabi makanatuka indan nas au bihasabi juhudika. Wahai saudaraku muslim, jangan kau kira, ya, janganlah engkau menyangka kedudukanmu di sisi Allah Subhanahu wa taala itu kau ukur dengan kedudukanmu di hadapan manusia. Ya. Jangan menyatakan seperti itu. Karena kondisi kita di hadapan manusia, bisa jadi kita adalah orang yang mulia, namun di sisi Allah Subhanahu wa taala kita adalah orang yang hina. Sebagaimana kisah kata Nabi SAW, ada 3 bayi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan berbicara tatkala masih dalam timangan ibunya. Ya. Kata Nabi SAW, bainama imra'atun fi hijriha ibnun turdi'uhu. Tatkala ada seorang perempuan yang sedang berada di bagian depan rumahnya, dia memiliki seorang anak laki-laki yang sedang dia susui. Idh marra biha raqibun, lalu lewatlah seorang penunggang kuda. Faqalat Allahumma ja'al li ibni mithla hadzal raqib. Ya. Ya Allah, jadikanlah anakku ini seperti penunggang kuda ini. Berpenampilan berlinti, hidup berkecukupan, terlihat orang berpendidikan, terpandang di masyarakat. Jadikan seperti ini ya Allah. Ya, fataraka as-sabi as-sadiya ummihi. Ya, kemudian bayi yang lagi disusuinya ini dilepasnya. Ya. Puting susu ibunya, kemudian mengatakan tsumma aqbala ala raqib yanzuru ilaihi. Anak tersebut langsung melihat penunggang kuda yang disebutkan oleh ibunya. Qala Allahumma la taj'alni mithla hadzal raqib. Kata bayi tersebut mengatakan, ya Allah, jangan jadikan aku seperti penunggang kuda itu. Ya. Tsumma marra bimra'atin turjamu faqalatil mar'ah Allahumma la taj'al ibni mithla hadhil amah. Kemudian lewatlah seorang wanita yang sedang dirajam. Ya, mungkin karena dihina oleh orang, ya, atau mungkin mendapat hukuman atau tidak dijelaskan seperti apa. Kemudian faqalat al-mar'ah Allahumma la taj'alil ibni mithla hadhil amah. Ya Allah, jangan jadikan anak laki-lakiku kedudukannya seperti budak wanita ini yang hina, direndahkan oleh orang. Fataraka as-sabi ummahu thumma aqbala 'alal amati. Kemudian anaknya tadi melepas puting susu dari ibunya, melihat kepada budak perempuan tersebut, yanzuru ilaiha faqala Allahumma ja'alni mithla hadhil amah. Ya Allah, jadikanlah aku seperti wanita ini. Faqalatil mar'atu ya bunayya marra raqibun faqultu
Allahumma ja'alni ibni mithla hadzal raqib, wahai anakku sayang, tadi kan lewat seorang penunggang kuda, kemudian kudoakan engkau agar menjadi seperti dia. Kemudian engkau mengatakan, ya Allah, jangan jadikan aku seperti orang tersebut. Ya. Kemudian lewatlah seorang wanita yang sedang dirajam, engkau mengatakan, aku katakan jangan jadikan anakku seperti ini, lalu engkau mengatakan jadikan seperti dia. Qala ya ummah, inna raqi wa jabbarun minal jababirah. Wahai ibuku, sesungguhnya penunggang kuda itu adalah orang sombong, orang zolim dari orang-orang yang zolim. Ya. Wa inna hadhil amah yaquluna saraqat wa lam tasrik wa yaquluna zanat wa lam tazni wa hiya taqulu hasbi Allah. Sementara orang yang dirajam itu, wanita yang dirajam itu, dia dituduh oleh orang-orang lain melakukan perbuatan pencurian padahal dia tidak mencuri. Dia dituduh oleh orang lain berzina padahal dia tidak berzina. Kemudian dia katakan hasbi Allah. Cukuplah Allah saja yang menjadi pelindung untukku. Nah, artinya pelajarannya dari sini, kadang-kadang manusia itu mengukur orang lain atau bahkan kita ngukur diri kita sendiri itu dari kacamata sudut pandang orang. Tatkala orang memuliakan kita, orang cium tangan kita, orang sujud kepada kita, orang menyapa kita, ya, kita mulai ngukur diri kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Allah cak aku nih, insya Allah udah masuk neraka caknya, potongannya. Ya, kalau aku masuk neraka, apalagi dia berarti. Kalau aku insya Allah seperti ini, ya, kesolehan demikian dan demikian. Nah, jangan kita ukur diri kita dari pandangan manusia. Sama sekali jangan. Ya. Nah ini makanya kadang-kadang tatkala kita terpublish di tengah masyarakat, ya kita dianggap sebagai ustadz, sebagai panitia kajian. Itu kadang kita ngerasa GR. Bahwa kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, ini banyak memberikan manfaat. Yang dengar ceramah banyak, mereka terkesan, kemudian memberikan ilmu, kemudian panitia ngomong, oh alhamdulillah jadi fasilitator orang mendapatkan hidayah, demikian dan demikian. Mulai merasa diri ini lebih hebat, lebih mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dibanding orang lain. Karena kita memiliki amal yang kita anggap bisa diandalkan. Ya, adalah seperti itu. Ini sebagaimana yang diceritakan oleh Nabi SAW dalam hadis tersebut. Jangan kita ukur diri kita berdasarkan kesungguhan kita, berdasarkan amalan kita, kemampuan kita memberikan manfaat kepada masyarakat. Fahadhihi yurja fiha khairun azim. Memang amalan-amalan seperti ini kita harapkan mendapatkan kebaikan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Walakinnal khaira al-a'zam. Namun kebaikan itu lebih hebat dari itu. Apa kebaikan itu? Sidquka ma'allah. Kejujuranmu bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kejujuran hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan tauhid itu ada dua pilar. Al-ikhlasu wasidqun. Al-ikhlasu wasidqu. Al-ikhlas dan as-sidq. Apa bedanya? Al-ikhlas dan as-sidq. Ikhlas itu kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala tauhidul murad. Ya. Mengesahkan maksud kita, sasaran kita dan tujuan yang disasar hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu namanya ikhlas. Sementara as-sidqu tauhidul iradah. Kehendak dan pikiran orang tersebut tidak bercabang kemana-mana, fokusnya hanya pada ridho Allah dan negeri akhirat. Ya. Ibadahnya diperuntukkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala al-ikhlas, bukan kepada yang lain. Kemudian ibadahnya murni, tujuannya adalah negeri akhirat. Ya.
Allah Subhanahu wa taala tidak dia sekutukan dalam menyembah, dalam aktivitas ibadah yang dia lakukan. Demikian juga tujuan ibadah yang dia lakukan murni untuk negeri akhirat. Untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini a'zam. Wa musara'atuka ila talabi ridha mardati, dan cepatnya kita dalam mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Bagusnya hati kita, suci dan selamatnya hati kita dari berbagai penyakit. Itu yang utama. Wa idza alimallahu sidqaka wa huwa alimun khabir. Apabila Allah Subhanahu wa taala telah mengakui, telah mengetahui bahwasanya engkau adalah orang-orang yang sidq, orang-orang siddiq, orang-orang yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, fi annaka azimun ala nusrati dinihi bi kulli ma tastati', bahwasanya engkau memiliki tekad yang kuat untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala dengan semaksimal kemampuan yang engkau miliki. Wa mana'aka min dzalika maradun aw ajazun. Namun engkau memiliki kelemahan. Engkau memiliki ketidakmampuan, sakit, atau memang lemah. Keinginan menyebarkan agama Allah ini besar. Keinginan untuk mendakwahkan kebenaran ini kuat. Tapi kita punya waktu terbatas. Kita punya tanggung jawab. Kalau seandainya kita mau dakwah setiap hari, cuman kita punya keluarga, nak dinafkahi. Sehingga tidak bisa pengajian tiap hari. Demikian juga tidak mampu, misalnya tidak mampu, atau sakit. Ya. Sehingga tadi kejujuran kita bersama Allah Subhanahu wa taala, cita-cita akhirat kita itu cuman tersimpan di hati kita, tapi realisasinya secara maksimal itu tidak mampu kita wujudkan. Karena kita tidak mampu. Ya. Ballaghaka manazila siddiqin wa syuhada'i was solihin. Allah tetap akan menyampaikanmu di titik terminal, di titiknya orang-orang as-siddiq, para syuhada dan orang-orang soleh. Wa husyirta ma'ahum biidznillahil karimir rahim. Dan engkau akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala tetap bersama mereka atas izinnya. Ya. Ini nasihat pertama. Kemudian nasihat yang bagus lagi dari penulis juga di paragraf berikutnya. Fa'a'zamu ibadatan tataqarrabu biha ilallahi ta'ala. Ibadah yang paling agung yang dilakukan oleh seseorang untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, ayyattali'allahu ala qalbika fala yara fihi ghairahu. Allah Subhanahu wa taala melihat pada hatimu dan dia melihat di dalam hatimu tidak ada kecuali dirinya. Wala tawajjuhan illa lahu. Tidak ada menghadapkan diri kecuali hanya kepada Allah. Wala hubban illa lahu. Tidak ada rasa cinta kecuali hanya kepadanya. Cinta kepada Allah dan cinta orang-orang yang dicintai oleh Allah. Wala tawakkulan illa alaih. Tidak ada rasa tawakal, berserah diri, mengandalkan sesuatu kecuali hanya Allah. Tidak mengandalkan harta, jabatan, relasi, ilmu, pengetahuan, kecerdasan. Tatkala menghadapi satu masalah, bukan itu pertama yang diandalkan. Ya. Sehingga yang dia pikirkan pertama kali bukan alhamdulillah kita punya harta, kita punya relasi, siapa yang bakal dihubungi, siapa yang bakal kita kontak, siapa yang bakal dimintai bantuan. Ya. Sehingga dia tidak mengatakan, aku tidak butuh orang lain karena aku punya harta, kamu nak musuhi aku lajulah. Tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala menghadapi masalah, langsung tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini wali-wali Allah. Seperti Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dituduh zina. Nangis, berhari-hari nangis, siang malam. Ya, dituduh oleh orang zina, orang-orang munafik. Kemudian sampai pulang ke rumah orang tuanya. Karena Rasulullah pun tidak tahu kejadian seperti apa.
Kalau antum baca ceritanya, wajar Rasulullah sampai terpengaruh dengan berita itu. Malam-malam Aisyah hilang. Siang-siang keluar sama lanang. Coba lah antum. Kalau lihat istri kita misalnya na'udzubillah, misal atau seseorang melihat pasangannya pergi bersamanya dalam satu safar, kemudian di saat safar itu hilang istrinya. Pas pulang sama laki-laki lain. Apa perasaan kita? Ngapa ngilang ninggal ke aku? Kemudian sama uang ini. Apalagi di zaman itu. Ya. Keluar kota Madinah, sampai di kota Madinah, Aisyah radhiyallahu anha jalan sama Sofwan bin Mu'attal, orang sahabat. Langsung kata Abdullah bin Ubay, seorang perempuan muda memiliki seorang suami yang sudah tua, jalan sama laki-laki muda di malam hari, pulang di siang hari. Apalagi kalau bukan zina. Apalagi kalau bukan perselingkuhan. Ya. Kejadiannya seperti itu. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha pulang ke rumah orang tuanya, apa yang beliau katakan? Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik penolong. Tidak mikir yang lain. Ya. Tidak mikir dia bapak aku dekat sama Nabi. Tidak mikir dia itu. Bapak aku sahabat Nabi sejak Nabi belum dapat wahyu. Tidak mikir dia itu. Tapi dia ngomong hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Allah turunkan 10 ayat. Saat Aisyah ngomong seperti itu, balik ke rumah, tidak lama itu turun 10 ayat Al-Quran membela kesucian Aisyah. Langsung pertolongan Allah Subhanahu wa taala sampai Aisyah mengatakan, aku tidak mengira akan turun ayat yang membela diriku. Pertolongan Allah Subhanahu wa taala terbayang oleh Aisyah. Sampai model seperti itu. Aku mengira akan turun wahyu saja kepada Nabi SAW yang menjelaskan kedudukan permasalahan yang sebenarnya seperti apa. Aku berharap seperti itu saja. Itu namanya tawakal Allah. Bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala ghairatan illa alaihi wa ala dini. Dan tidak ada rasa cemburu, tidak ada rasa tersinggung kecuali hal-hal yang berkaitan dengan Allah dan berkaitan dengan agamanya. Nah, kita ini banyaklah tersinggung karena diri kita dewe. Ya. Kadang ngomongin kita tidak, kita yang tersinggung. Nah, ini caranya ngomongnya aku. Padahal lah ngomongin dia. Jauh. Ya. Malah tersinggung dari agama Allah Subhanahu wa taala jauh. Atau seseorang tersinggung karena organisasi, afiliasi tertentu. Ini organisasi keagamaan aku dihina. Ini klub sepak bola favorit aku dibully. Apa urusannya? Klub sepak bola saling bully, tersinggung. Oh Allah, ini tersinggung model apa ini? Ya. Anggota boy band favorit dihina. Ya Allah, itu apa seperti itu? Ini terjadi pada anak-anak muda zaman sekarang. Jadi ceritanya itu kalau anak-anak muda, perempuan-perempuan membela boyband dia karena diejek oleh orang lain. Jadi ceritanya adalah orang yang tidak kenal memusuhi orang yang dikenal, membela orang yang tidak dikenal. Cocok itu memang. Bisa terjadi hal seperti itu di dunia ini. Wala intiqaman li nafsi wa nusratan laha. Dan dia tidak membalas karena dirinya yang diejek dan menolong gara-gara dirinya yang dimasalahkan oleh orang lain. Ini akhlaknya Nabi SAW. Sulit sekali hal seperti ini. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi itu tidak pernah membela kalau berkaitan dengan pribadinya. Wa ayya'lama minka annaka la tara li nafsika ala ahadin haqqo. Dan engkau melihat dirimu itu dibanding orang lain tidak punya sesuatu hak. Ay madai dia kan belajar dengan aku, tidak menghormati aku, tidak ngenjuk hadiah dengan aku, tidak balas budi atas apa yang setelah aku lakukan kepada dia. Akulah baik dengan dia, aku dulur dia, aku cek ini ya. Dia tidak mandang itu.
Dan Abu Bakar As-Siddiq pernah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar tidak melakukan seperti ini, tidak memandang dirinya itu lebih baik dari orang lain. Cuman kejadian kasus tatkala tadi Aisyah dituduh zina, kemudian seorang kerabat anggota keluarga Abu Bakar, saya lupa namanya. Ya. Seorang anggota kerabat Abu Bakar itu ikut nyebarkan Aisyah itu zina. Ya. Tatkala turun ayat yang membela Aisyah, kata Abu Bakar, aku tidak mau lagi nafkahi dia. Tidak mau lagi aku. Dari kecil aku nafkahi sampai besar. Anak aku punya masalah, dia malah nuduh anak aku melakukan sesuatu yang jelek. Ya. Padahal tidak jelas ya, kabar itu. Setidaknya dia diem bela, dosa nuduh, dosa melok nyebar. Ya. Apa maka marah? Kemudian tegur oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ala tuhibbu an taghfirallahu lakum." Ya, wa aslihu, perbaikilah hubungan, kata Allah Subhanahu wa taala, maukah kalian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Kemudian kata Abu Bakar, mau ya Allah. Wala ala ghairika fadla. Kita juga tidak memandang bahwasanya kita itu lebih utama dibanding orang lain. Wala tu'atabu wala tutalabu illa ma kana lillahi ta'ala. Kita tidak menegur, tidak menuntut seseorang kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah bentuk takwa. Al-Imam Al-Qurtubi atau Imam Al-Baghawi, lupa saya, dalam tafsir beliau tatkala menafsirkan ayat kedua dari surat Al-Baqarah, hudal lil muttaqin, kata beliau mengutip ucapan Abdullah bin Umar, at-taqwa alla tara nafsaka khairan min ahadin. Takwa itu adalah engkau tidak memandang dirimu lebih baik dibanding seorang pun. Itu takwa. Ya, tawadhu. Wa antakuna mutawadi'an tawadu'an haqiqiyan. Engkau menjadi seorang yang rendah hati dengan rendah hati yang sebenar-benarnya. Bihaitsu tasilu ila darajati ahli shalahi wal imani wa taqwa. Disitulah engkau akan mencapai derajat seorang ahlus shalah, seorang yang beriman dan seorang yang bertakwa. Alladzi yaqulu ahaduhum an qanaati tamatin. Mereka mengatakan terhadap dirinya sendiri dengan penuh keyakinan, mali syai'un wala minni syai'un wala fiyya syai'un. Tidak ada pada diriku ini sesuatu apapun, wala minni syai'un. Tidak ada sesuatu apapun dari diriku yang kuberikan kepada orang, kepada agama, wala fiyya syai'un. Tidak ada jasa sedikit pun yang bisa kubanggakan pada diriku ini. Wa qad thabata fil akhbari wal waqi'anna anna rif'atallahi ta'ala li ahadin minan nas laisa li salahi dhahirihi. Dan telah valid dari Allah Subhanahu wa taala dan secara realita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mengangkat seseorang menjadi mulia gara-gara baiknya zahirnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengangkat seseorang menjadi digelari gelaran yang baik karena bersihnya batinnya, ikhlasnya niatnya, jujurnya tekadnya, bagusnya tawakalnya, besarnya cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan sabarnya tatkala menempuh ujian, tatkala meniti jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallahumma aslih fasada qulubina. Kemudian kata penulis, ya Allah, perbaikilah rusaknya hati-hati kami. Kemudian yang ketiga, poin yang subpembahasan yang ketiga dari perbaikan hati. Subbahasan pertama macam-macam penyakit hati, kemudian bahasan kedua perhatian terhadap kuatnya iman, yang ketiga adalah isdira'un nafsi min a'zami wasaili tazkiyatiha wa taharatiha minal amrad. Merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah di antara wasilah terbesar dalam menyucikan hati, membersihkan jiwa dari segala macam bentuk penyakit.
Al-mu'minu shadiq yash'uru da'iman annahu muqassirun fi haqqillahi ta'ala taqsiran 'aziman. Seorang mukmin yang sejati adalah seseorang yang senantiasa merasa bahwasanya dia itu teledor. Dia itu kurang dalam menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala dengan kekurangan yang besar. Sehingga dia tidak memandang dirinya telah melakukan satu amalan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, kebanyakan orang-orang seperti ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma amilni bi'afwika wa ihsanika wa karamika wa judika. Ya Allah, sikapilah diriku ini dengan sifat maafmu, sifat baikmu, sifat dermawan dan kemuliaanmu. Ya Allah, aku ini punya banyak dosa. Berinteraksilah dengan aku ya Allah dengan penuh maaf. Jangan berinteraksi denganku dengan kemurkaan. Walaupun sebenarnya aku layak dapat hukuman. Ya, tapi dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kurang. Ya. Banyak kekurangan. Sehingga sikapi aku ya Allah dengan sifat maafmu, dengan sifat baikmu, dengan kemuliaan dan kedermawananmu ya Allah. Kita tahu bahwasanya dosa itu mempersempit rezeki. Tapi jangan ya Allah, Engkau berinteraksi denganku gara-gara dosaku, Kau sempitkan rezekiku. Sikapilah aku dengan kedermawananmu ya Allah. Sadar ya. Dengan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini yang dibaca oleh banyak orang-orang soleh. Mereka semakin sadar seseorang, semakin seseorang mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka dia semakin menyadari bahwa dirinya itu banyak kekurangan. Dan nanti kita akan ceritakan tentang kondisi sebagian sahabat yang amalnya luar biasa, tapi mereka merasa tidak berbuat apa-apa. Ya. Kita lanjut nanti pada Isya. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam.
lurus dirapatkan shaf. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إنا أعطيناك الكوثر
فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله الرحمن اهدنا الصراط. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. اهدنا الصراط الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر
Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ya, kita lanjutkan kembali membaca kitab Al-Unsu Billah. Tadi kita sampaikan bahwasanya orang-orang soleh itu banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta agar Allah Subhanahu wa taala menyikapi diri mereka dengan penuh maaf, kebaikan, kedermawanan dan kebaikan yang banyak. Karena mereka merasa bahwa diri mereka banyak kurang dalam menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara bukti kita itu banyak kekurangan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tatkala menunaikan sebagian bentuk aktivitas kita seperti keluar WC, kita dianjurkan oleh Nabi SAW membaca Ghufranaka. Ya Allah, aku mohon ampunanmu ya Allah. Ya. Kenapa kok kita keluar dari WC padahal habis mandi, habis BAB, malah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memohon ampunan? Para ulama menjelaskan di antaranya adalah karena kurangnya rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan bentuk kemudahan dengan cara yang mungkin kita anggap itu sesuatu yang menjijikkan. Ya, keluarnya sesuatu yang buruk dari tubuh kita, dan kalau itu tidak keluar maka akan panjang urusannya, kita bisa ke rumah sakit. Ya. Sehingga kita kurang bersyukur dari sisi nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kita mohon ampuni aku ya Allah karena kurangnya rasa syukurku kepadamu. Demikian juga tatkala kita selesai mengerjakan sholat. Di antara ucapan yang pertama kita baca adalah istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah. Ampuni kami ya Allah karena kami melaksanakan sholat tersebut itu dengan tata cara yang tidak maksimal. Dengan tata cara yang itu tidak sesuai standar yang engkau minta. Khusyuknya, gerak-geriknya, tadabburnya, ya. Dan segala sesuatu yang berkaitan dengan sholat tersebut. Sehingga kita mengatakan astagfirullah. Ampuni kami ya Allah. Dan demikian juga para sahabat. Kata Allah Subhanahu wa taala, wabil asharihum yastaghfirun. Dan di waktu sahur mereka itu banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu? Tatkala mereka selesai tahajud. Selesai tahajud istighfar. Kita berbuat dosa beda do istighfar. Ya. Itu para sahabat Nabi SAW. Oleh karena itu dikatakan di sini isdira'u li nafsihi wa ta'ziman li rabbih li ilmihi bi'azami haqqihi alaihi. Kita merendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menghinakan diri kita kepada Allah karena kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan kita mengetahui betapa besarnya hak Allah Subhanahu wa taala atas diri kita. Sementara itu kita kurang dengan kekurangan yang besar dalam menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala dan apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita. Dan di antara bentuk perendahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala annahu la yaraha tastahiqqu an tumdaha wa an yuntaqama laha. Seseorang melihat dirinya itu tidak berhak untuk dipuji. Dan dia tidak berhak untuk melakukan pembelaan diri. Wa yaj'alu hadzal bait nasabu ainai. Dia menjadikan dua bait berikut ini selalu berada di hadapan kedua matanya. Bait ini diucapkan oleh Hatim At-Ta'i. Jadi mengatakan wa aghfiru awra'a al-karimi iddikharahu. Dan aku memaafkan kejelekan orang-orang yang mulia karena kesalahan interaksi yang mereka lakukan.
Kadang-kadang kita punya kawan baik, ada baik kawan baik itu tuh salah. Kita sudah berusaha milih kawan-kawan yang soleh, kawan-kawan yang akhlaknya mulia, orang-orang yang baik. Tapi tetap saja dalam interaksi bersama kita ada beda salahnya. Siapapun dia. Sehingga kata Hatim At-Ta'i, aku memaafkan kesalahan orang-orang yang baik terhadap penyimpangan yang mereka lakukan. Wa u'ridu an syatmil laimi takarruma. Dan aku menghindari mencela orang-orang yang hina sebagai bentuk pemuliaan terhadap diriku sendiri. Ini cak mana ini ceritanya? Nah, dijelaskan di catatan kaki Al-Baitu li Hatim At-Ta'i. Bait ini, syair ini adalah ucapan Hatim At-Ta'i. Hatim At-Ta'i ini adalah seseorang yang paling dermawan di masa jahiliyah. Ini Hatim At-Ta'i, anaknya sahabat. Anak Hatim At-Ta'i ini sahabat. Adi bin Hatim. Ya. Tapi Hatim At-Ta'i ini masuk neraka. Orang paling dermawan di masa jahiliyah. Ya. Sampai dia mengatakan, pokoknya dia mengatakan di antara syair yang juga dia katakan, orang-orang menghina diriku, mencela diriku karena kedermawanan yang kumiliki. Padahal aku tidak pernah melihat orang dermawan mati kelaparan, dan aku tidak pernah melihat orang yang pelit menahan harta hidup berkepanjangan. Tidak pernah kejadian itu. Ngapa aku nak dicela gara-gara aku dermawan? Itu Hatim At-Ta'i. Dan dia menjadi permisalan, ya, permisalan dalam al-karam. Sehingga orang kalau ada orang sangat baik, sampai orang Arab menyebut akram min Hatim. Oh, ini lebih dermawan dari Hatim. Pokoknya standarnya Hatim. Ya, jadi standar kedermawanan. Yaqul idza jahula alayya al-karimu ihtamaltu jahlahu. Kalau seseorang idza jahila alayya, kalau seandainya seseorang yang mulia berbuat zalim kepadaku, aku sabar terhadap perbuatan zalimnya. Ibqa'u alaihi, ya, waddikharan lahu. Kenapa aku sabar terhadap kezaliman yang dia berikan kepadaku? Karena aku pengen tetap bertahan punya sahabat-sahabat yang mulia. Kalau sedikit saja orang mulia nyinggung perasaan, dia ngomong sedikit saja nyelekit, selama ini dia ngomong baik, selama ini dia bersahabat dengan saya, bersahabat dengan yang mulia, interaksi-interaksi yang soleh, interaksi yang baik. Sekali dia ngomong aku jauhi, habis kawan aku soleh. Habis kawan-kawan solehku. Langsung kita katakan, oh cuma baik ini, orang soleh, ngaji, ustadz, jain-jain ini, habis. Kemarin awal-awal pengajian kita dinanya ada ustadz bikin tersinggung. Kalau ada ustadz bikin tersinggung, kemudian dia tersinggung. Kalau seandainya di praktek tidak ngaji. Ustadz ini bikin tersinggung, ustadz bikin tersinggung, habis tidak ngaji. Ya. Dan sebagai simpanan pahala. Sebagai simpanan pahala. Wa in sabbani al-laimu a'radtu an syatmihi takarruma. Kalau ada seseorang yang hina, seseorang yang tukang mencela, memang orang yang akhlak yang buruk, itu menghina diriku, a'radtu an syatmihi. Aku tidak pedulikan. Celaan dia tidak aku balas. Takarruma, sebagai bentuk pemuliaan kepada diriku, kalau aku balas, aku sama dengan dia. Ini kata Hatim At-Ta'i. Jadi wong jahiliyah adalah para-paranian, Pak. Rupanya. Makanya Nabi SAW mengatakan, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku itu diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Masyarakat jahiliyah itu punya bibit-bibit akhlak mulia, tapi tidak tepat guna. Mereka punya akhlak dermawan, tapi dipakai party, ya, dipakai pesta. Suka memberi orang, itu dibuatlah pesta, menunjuk uang dengan cara pesta.
Ya, mereka punya komitmen yang kuat. Itu kalau megang satu permasalahan, dipegang saya mati bisa. Kalau jadi benar, pegang saya mati. Tekad kuat. Tapi digunakan untuk apa? Ngubur anak. Ngubur anak. Kalau sudah ngomong anaknya bakal dikubur, tidak urung itu. Sehingga kalau mereka sudah ngucap syahadat, ikrar, janji kepada Nabi SAW, ikrar syahadat, tidak bakal lepas ucapan itu sampai nyawa keluar. Ya. Dan mereka, diantara sifat akhlak mereka yang mulia juga adalah mereka berani dan banyak akhlak-akhlak yang lain. Ya. Mereka punya akhlak yang mulia tapi tidak tepat guna. Keberanian untuk saling memusuhi. Ya. Fanatisme kabilah itu untuk bukan ngajak saling masuk Islam, tapi ngajak sama-sama bejat. Ya. Al-Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, arfa'un nasi qadran man la yara qadrahu. Seseorang yang paling mulia kedudukannya adalah seseorang yang tidak mengenali kedudukan mulia yang dia miliki, tidak sadar. Wa aktsarun nasi fadlan man la yara fadlahu. Seseorang yang paling banyak fadilahnya, keutamaannya adalah seseorang yang tidak melihat keutamaan ada pada dirinya. Tidak GR dia dengan hal itu. Sebagaimana Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu dan sahabat-sahabat yang lain. Umar ibnul Khattab tatkala beliau akan meninggal, tatkala beliau sedang menderita sakit karena luka parah, ditikam oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Dia mengatakan, dikata Abdullah bin Abbas memuji Umar ibnul Khattab. Agar dia merasa lapang dada di akhir hayatnya. Kata Abdullah bin Abbas, ya Amirul Mukminin, aslam tahina kafaron nas. Wahai Amirul Mukminin, engkau masuk Islam tatkala manusia masih banyak kafir. Ini keutamaan besar. Wa jahadta ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hina khadzalahun nas. Dan engkau berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala banyak orang menghina beliau. Wa qatalta syahidan wa lam yakhtalif alaika itsnan. Ya. Dan engkau terbunuh syahid dan di masa pemerintahanmu itu tidak katik perpecahan. Tidak berselisih dua orang dalam satu permasalahan. Wa tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa anka radin. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dalam kondisi ridho kepada Anda. Ini keutamaan apa lagi nih? Mimpin adil. Sahabat dengan Rasulullah sejak awal. Ya. Kemudian terbunuh syahid. Kemudian kata apa kata Umar? A'id maqalataka. Ulangi lagi apa yang kau katakan itu. Kemudian diulangi oleh Abdullah bin Abbas. Kata Umar ibn Khattab, al-maghruru man gharartumu. Orang yang tertipu adalah orang-orang yang kalian tipu. Dipuji punya amalan hebat, punya ini. Tenang, ayaman dari azab. Insya Allah surga, syahid ini. Itu orang yang tertipu, itu yang kalian tipu. Seandainya aku memiliki simpanan dunia sebanyak yang diterangi oleh matahari, aku tebus untuk dosa-dosa aku, kata Allah. Aku tebus untuk selamat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain pernah juga dipuji oleh seseorang tatkala juga dalam meninggal ini. Ya, engkau sahabat Rasulullah, ya, beriman kepada Rasulullah, sama pujian seperti ini, memimpin dengan adil, imamun adil. Dijamin oleh Rasulullah SAW dapat naungan. Imamun adil. Apa kata Umar? Kafafan. Aku berharap aku keluar dari dunia ini, apa yang kau sebut bayaan tadi, itu impas dengan dosa aku. Tidak ada lebih. Seandainya itu impas, aku sudah bersyukur. Tawadu. Bahkan tatkala beliau akan meninggal,
dipangku oleh anaknya. Abdullah bin Umar mengatakan, kana ra'su Umar ala fakhidhi fi maradihi alladhi mata fihi. Kepala bapakku Umar itu kuletakkan di pahaku tatkala beliau sakit akan meninggal. Kemudian kata dia, da' ra'si 'alal ardi. Nah, taruh saja kepalaku ini di tanah. Letakkan saja kepala bapakmu di tanah. Faqultu ma 'alaika kana 'alal ardi aw kana 'ala fakhidhi. Apa bedanya, Pak? Kepala Anda di tanah dengan kepala Anda berada di atas pahaku. La ummalak da'hu 'ala ardi. Ya. Letakkan saja kepalaku di tanah. Kemudian diletakkan oleh Abdullah bin Umar kepala ayahnya di tanah. Waili wa waili ummi illa yarhamni rabbi azza wa jalla. Apa kata Umar bin Khattab? Celaka aku dan celaka orang yang melahirkan aku kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menyayangi aku. Untuk apa? Untuk apa dipuji-puji uang? Untuk apa hidup hebat seperti ini? Kalau kenyataannya Allah Subhanahu wa taala tidak sayang padaku. Tawadu, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kasih sayang dengan merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kalau kita beribadah kepada Allah, kita jadilah orang yang rendah diri kepada Allah. Rendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menyandang sesuatu yang membuat kita tinggi. Tatkala kita beribadah kepada Allah, apapun bentuk ibadahnya. Kalau antum pakai baju yang bagus tatkala beribadah kepada Allah, niatkan untuk berhias, bukan untuk meninggi. Karena kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala justru mestinya merendah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita umroh, tatkala kita haji, jangan sampai atribut-atribut yang kita pakai itu malah membuat kita tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Umar bin Khattab. Berharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mau meninggi di hadapan Allah sampai di pangkuan aja tidak mau. Supaya di tanah we. Supaya Allah Subhanahu wa taala menyayangi beliau. Demikian juga dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tatkala akan meninggal, beliau menangis. Sehingga orang-orang mengatakan, apa yang membuatmu menangis? Ya. Dikatakan di sini, baka Abu Hurairah radhiyallahu anhu fi maradihi. Abu Hurairah menangis saat beliau sakit dalam kondisi akan meninggal. Faqila lahu ma yubkika ya Abu Hurairah? Apa yang membuat Anda menangis wahai Abu Hurairah? Amma inni la abki ala dunyakum hadhihi. Aku menangis bukan karena akan meninggalkan dunia kalian ini. Bukan karena kehilangan bagian dari dunia. Walakinni abki li bu'di safari wa qillati zadi. Akan tetapi aku menangis karena jauhnya perjalanan yang akan aku tempuh sementara perbekalan yang sangat sedikit. Asbahtu fi su'udin muhbitatun 'alal jannati wan nar. Aku akan menghadapi jalan-jalan terjal, naik ke atas atau turun ke bawah, kemudian di ujungnya surga atau neraka. Fala adri ila ayyuhuma yuslaku bi. Dan aku tidak tahu ujung jalan aku tersebut yang mana. Surga atau neraka tersebut. Demikian juga Mu'adz bin Jabal. Tatkala beliau tengah sakaratul maut, beliau mengatakan, ya Rabbi, innani kuntu akhafuka wa ana al-yawma arjuk. Ya Allah, dulu dalam kondisi sehat, aku adalah orang yang takut kepadamu. Dan sekarang dalam kondisi terbaring akan meninggal ini aku sangat berharap kepadamu ya Allah. Allahumma innaka ta'lam annani ma kuntu ahabbud dunya li jaril anhar. Ya Allah, engkau sungguh mengetahui bahwasanya aku mencintai dunia ini bukan untuk menikmati sungai yang mengalir. Wala li gharsil asjar, bukan untuk menanam pohon. Menanam pohon itu nikmati dunia. Karena dulu aktivitas Ansor itu adalah penghasilan mereka dari bertanam. Dan Mu'adz bin Jabal al-Ansori. Wa innama li dhama'il hawajir. Akan tetapi aku mencintai dunia ini karena rasa dahaga di siang hari. Wa muqabatatis sa'at
dan capek-capek menghabiskan waktu di malam hari. Wa muzahamatul ulama birrukab inda hilaqiz dzikr, dan berdesak-desakan tatkala belajar ilmu agama. Tsumma fadat ruhuhu ba'da an qala la ilaha illallah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mencabut ruh beliau tatkala beliau telah mengucapkan la ilaha illallah. Ini kondisi para sahabat tawadu. Dan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, min manazili iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in manzilatul ikhbat. Di antara manzilah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu manzilah al-ikhbat. Ya, manzilah al-ikhbat, al-mukhbitun disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa basyiril mukhbitin. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang mukhbit. Nah, kata Imam Al-Qayyim, di antara manzilah tingkatan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, jadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang hanya beribadah kepada Allah dan hanya minta tolong kepada Allah, itu tingkatan ikhbat, tingkatan yang tertinggi. Apa itu ikhbat? Ikhbat itu secara bahasa artinya makanun munkhafid. Tempat yang rendah. Tempat yang landai. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa basyiril mukhbitin, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang merendahkan diri. Mereka tidak mengklaim hebatnya amalan mereka itu gara-gara usaha mereka, ilmu mereka, fisik mereka, harta mereka, bukan. Sebagaimana para sahabat tadi, tidak sama sekali. Umar bin Khattab itu kurang apa Pak amalan Pak? Sampai merasakan seperti itu. Ya, oleh karena jangan sampai kita merasa pede, alhamdulillah sudah kenal tauhid, sudah kenal kajian, sudah ini, merasa aman. Kan itu. Alhamdulillah saya meyakini manhaj salaf ini manhaj yang benar, tapi tidak pernah ngaji, untuk apa? Ya. Tidak pernah belajar, untuk apa? Tidak pernah beramal, untuk apa? Ya. Kita banyak hafal hadis, hafal ayat, itu sesuatu yang sulit. Sesuatu yang berat. Tapi bukan itu esensinya. Tetap Allah Subhanahu wa taala melihat hati kita. Ya. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, muqtun nafsi fi dzatillahi min sifatis siddiqin. Marahnya diri tatkala Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala adalah sifatnya orang-orang siddiq. Wa yadanul 'abdu bihi minallahi subhanahu fi lahzatin wahidatin at'afun ma yadanu bil amal. Mendekatnya seseorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dalam satu waktu, dia tundukkan diri dia hinakan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala, at'afun, berlipat-lipat pahalanya dibanding merendahkan diri seseorang, dibanding aktivitas seseorang dengan beramal soleh, amal hati. Ya. Oleh karena itu jangan sampai kita sepelekan amal hati. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, tatkala banyak orang yang sering beliau mengatakan mali syai'un wala minni syai'un wala fiyya syai'un. Ini tadi ucapan Syekhul Islam. Aku tidak memiliki sesuatu apapun, tidak ada dariku ini sesuatu apapun, wala fiyya syai'un, dan aku juga tidak ada pada diriku apapun. Wa kana katsiran ma yatamatsalu bihadzal bait, dan beliau itu sering mengulang-ulang bait. Anal mukaddi wa ibnul mukaddi wa hadza kana abi wa jaddi. Aku ini adalah al-mukaddi, orang biasa yang tidak istimewa. Mukidi gitu. Wa ibnul mukaddi, anak orang yang biasa, yang bukan istimewa. Wa hakadza kana abi wa jaddi. Demikianlah kondisi ayah dan kakekku. Wa kana idza uthniya alaihi fi wajhi yaqulu wallahi inni ilal an ujaddidu islami kulla waqtin wa ma aslamtu ba'du islaman jayyidan. Tatkala orang sering memuji Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan, demi Allah, sesungguhnya sampai detik ini
ujaddidu islami kulla waqtin. Aku senantiasa memperbaiki kondisi keislamanku. Jangan-jangan aku ini banyak maksiat, aku banyak lalai mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sampai detik ini aku perbaiki terus keislamanku. Wa ma aslamtu ba'du islaman jayyidan. Dan aku bukan seorang muslim yang baik semenjak aku masuk Islam. Bukanlah seseorang yang baik keislamannya semenjak aku masuk Islam. Bukan berarti beliau yang bejat. Jadi wong, oh ini saya Islam dewek ngaku, dia wong rusak. Bukan, tawadu. Ikhbat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga fa'aina man yaghdibu wa yahnuqu idza lam yara taqdiran wa ihtiraman minan nas. Lalu di mana orang-orang yang marah, yang tersinggung kalau seandainya dia tidak mendapatkan pemuliaan dan pengagungan dari manusia? Au ta'khudhuhu al-anafu idza tukullima alaihi walau bihaqqin. Lalu seandainya orang yang sombong kepada mereka atau berbicara tentang mereka sesuatu yang tidak benar, atau tatkala mereka dinasehati atau dicela, mana orang tersinggung itu? Ya, ini orang-orang yang mulia semua mengatakan yang demikian. Demikian mungkin apa yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat untuk memperbaiki kondisi hati kita, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita qalban saliman, hati yang bersih, hati yang tulus, yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hati yang bebas dari ganjalan-ganjalan kepada sesama manusia. Ya. Demikian, kalau ada yang disampaikan silakan. Ya, tidak ada sepertinya. Kita tutup pertemuan kita ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.